Hai guys, hai, halo, hai. Kalian semua apa kabar? Dan semoga kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kalian pernah nggak sih ngerasa semua yang kalian lakuin, semua usaha yang telah kalian kerjain dengan sepenuh hati dan niat yang telah kalian kumpulin untuk meraih sesuatu itu kandas begitu aja karena ya nggak tahu karena apa. Kita semua pasti pernah melalui fase-fase itu untuk di setiap perjalanan hidup kita ini. Dan bagaimana cara untuk kalian bangkit dari masa dan melewati semua fase hingga kalian saat ini berdiri dengan kokoh dan mungkin sudah meraih sebagian cita-citanya. Sebagian besar impian kalian dan kalian sudah cukup merasa kalau kalian sudah baik-baik aja. Mungkin kita bisa berbagi pengalamannya dan aku akan memulai lebih dahulu. Ini mungkin bermula ketika aku kelas 12, dimana masa-masa itu aku masih semangat-semangatnya untuk meraih impian aku masuk di perguruan tinggi negeri. Ya, semua usaha, ikuti tryout, latihan soal, dan belajar semua materi, ikuti ujian. Pertama SNBT dan ya nggak lolos. Kemudian mandiri jalur semua mandiri gitu sama aja. Mohon maaf ada belum lolos. Ya gak apa-apa sih, tapi kayak semua usaha yang udah aku jalanin ternyata hasilnya gak sesuai harapan. Dan di fase itu aku memutuskan untuk gap year. Sebenarnya gak masalah sama gap year. Kita bisa menata ulang semua. Tapi kayak nyeri gak sih ngelihat temen-temennya udah foto pakai almet, ospek, terus kegiatannya ketemu teman-teman baru, semua yang diimpiin aku, tapi aku belum meraihnya saat itu. Dan ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kayak sedih gak sih? Tapi setiap kayak jalan atau kemana ketemu orang gitu kayak ditanya, kamu kegiatannya apa? Gimana ya, kayak ya nggak, ya jawab aja kan, aku mau ambil gap year. Terus kayak, loh kemarin gak jadi di PTN itu kayak sedih ya sih dengernya. Kayak apa yang udah masuk perguruan tinggi, yang udah mulai kuliah, tapi aku nggak masalahin mereka, aku masalahin orang-orang itu loh. Kayak ngerasa kenapa aku nggak ikut jejak dia, kayak kenapa kamu harus milih gap year gitu. Orang-orang mikir kayak ngapain sih kuliah, kayak ya udah kayak kamu kerja atau apa gitu kan. Tapi kan ini pilihan aku ya. Dan
Dan di tahun itu, setelah gap year 1 tahun, aku daftar atau apa, aku ikut ujian masuk perguruan tinggi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan ya berakhir gagal. Tapi ya mungkin itu bukan jalan aku untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Dan fase-fase terberat itu sih. Dan setelah semua kegagalan itu, aku mencoba untuk bangkit lagi. Mungkin kayak ngerasa mungkin ini jalan yang harus aku pilih untuk masa depan aku. Di tahun itu aku memutuskan untuk aku mulai bangkit lagi, dan ya keinginan untuk berkuliah itu masih ada dan semakin tinggi, semakin besar harapan aku untuk bisa kuliah lagi. Ya, dan akhirnya aku memutuskan untuk berkuliah di UAD. Si Orange, seperti Shopee Food. Di UAD ini aku menemukan semangat baru untuk jadi lebih hidup, menemukan teman-teman yang baik-baik, terus yang suportif, yang mungkin seberjuangan nih. Banyak ngerasa kayak aku menemukan sebuah tempat yang sepertinya cocok untuk aku, dan untuk aku bisa berkembang, mengembangkan semua minat dan bakat aku yang terpendam. Ini ya, aku nggak, ya lumayan sih, aku nggak nyesal sih. Di sini tempatnya bagus dan ya seperti yang kalian lihat, sangat menyenangkan. Kegagalan pasti ada di setiap fase-fase kehidupan kita. Ya, bagaimana aja cara kita untuk menyikapi atau untuk bertahan dan bisa melewati setiap rintangan dan setiap keadaan. Dan semua kejadian pasti ada hikmah, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi tetap semangat buat kita semua yang pernah dan mungkin masih dalam keadaan belum bisa keluar dari semua masalah, dan kamu harus tetap bisa bahagia. Gak perlu membahagiakan orang lain, kamu bahagiakan diri kamu sendiri, dan kamu nikmati setiap proses yang kita jalani, kita lewati, dan untuk kita bisa sampai di titik akhir perjalanan yang harusnya sebagai kisah indah kita. Dan ya, tetap semangat, kamu gak boleh nyerah, kamu masih banyak orang yang sayang sama kamu. Dan terima kasih untuk diri aku sendiri udah bisa bertahan sampai tahap ini, dan
Semoga sampai tahap-tahap selanjutnya dan kita bisa selalu bersama melewati semua rintangan kehidupan kita. Video ini aku buat menyelesaikan tugas akhir dari soft skill tahap 1 yang bertema inilah kisahku. Kisah kegagalanku dan akhirnya aku bisa melewati semuanya hingga sampai detik ini. Saya Estria Rahmawati dengan NIM 230002421 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih untuk aku sendiri udah bisa sampai tahap ini dan aku buat video ini. See you.